judul pembahasan mengenai tauhid, mengenai akidah yang benar. Dalam bahasa Indonesia kitab ini diterjemahkan jalan golongan yang selamat. Menurut pemikiran yang menulis kitab ini, siapa yang menulis petunjuk berdasarkan bilangan dalil-dalil yang ada di dalam kitab ini, berarti orang itu mendidik ke jalan yang selamat. Maksudnya begitu. Sehingga diberi judul Al-Firqatul Najiyah, golongan yang selamat. Itu tidak bermaksud menyatakan seolah-olah hanya yang belajar kitab ini yang selamat, tidak. Tapi ini adalah panduan. Inilah ABCD-nya kalau orang mau meniti menjadi jalan yang selamat. Nah, ini bisa dibesarkan sedikit volumenya. Bisa dibesarkan sedikit. Ya, sudah jelas, tapi juga yang lebih jelas. Saya ulangi ya. Insya Allah kitab ini sudah dibahas di bulan Juni, betul ya? Sekali, tapi itu belum ada kitabnya jelas karena baru kali ini. Saya ulangi beberapa menit yang ada di bagian pertama di kitab ini. Dalam bahasa aslinya Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Kemudian setelahnya kitab ini kemudian diberi nomor-nomor. Oke, sabar. Udah. Pertama adalah kita disuruh membahas surat Al-Imran dan surat Al-Rum ayat 31. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Bercerai-berai dari agama atau mengikuti aturan-aturan aktivitas-aktivitas yang di luar agama dan dianggap sebagai agama. Berarti orang itu memecah agama. Orang musyrik itulah yang memecah agama. Tapi orang bertauhid di mana-mana itu menyatukan agama. Maka surat Al-Rum 31 dan 32, wala takunu minal musyrikin, itu sudah jelas. Dan janganlah kalian seperti orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah agama. Agama kita itu agama tauhid. Jadi di kitab yang berbeda, Al-Hanifiyah millata Ibrahim. Al-Hanifiyah itu maksudnya agama yang didasarkan pada akidah tauhid yang tidak ada kesyirikan sedikit pun. Al-Hanifiyah itu maknanya adalah agama tauhid yang jauh dari kesyirikan. Millata Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Nah, surat Al-Rum 31, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang musyrik. Ketika ada orang berbuat syirik, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang yang memecah agama. Wa kanu syi'an, menjadi banyak golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan di dalam kesyirikannya itu mereka bangga. Nah, mestinya orang yang sudah syahadat itu bangga dengan syahadatnya. Jangan bangga dengan kesyirikannya. Kalau orang musyrik ya
kesirikannya menjadi banyak golongan-golongan. Kemudian berikutnya itu nomor 2, usiku bitaqwallah wa ta'awasati wa ta'ati wa in ta'amara alaikum abdul habasyiyun. Aku wasiatkan kata Rasulullah kepada anda semuanya untuk takwa kepada Allah, patuh dan taat. Wa in ta'amara alaikum abdul habasyiyun, walaupun yang memerintah anda itu hamba saya dari Habsyi. Itu bisa dimaknai bahwa di dalam Islam itu ketika ada seorang pemimpin yang sudah disepakati, maka tidak boleh direcoki, tetapi tidak mengurangi sifat dan sikap umat Islam amar ma'ruf nahi munkar. Ya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Tapi kalau sampai itu nanti hidup terus, kata Nabi, terus banyak ada perselisihan di antara masyarakat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan apa seterusnya perintahnya Nabi. Sunnahnya siapa? Khulafa'ur rasyidun. Tapi kalau diperbandingkan antara orang mengikuti sunnah Nabi dengan khulafa'ur rasyidun, yang objek, yang lebih kredibel, lebih bisa dipertanggungjawabkan, yang mengikuti siapa? Nabi, gitu. Maka di Indonesia ini ada Muhammadiyah yang punya majelis tarjih. Itu tugasnya memilih mana yang lebih rajih, lebih kredibel. Tetapi tidak menafikan yang di luar itu, asal ada dilalah, ada dalil-dalilnya. Saya ulangi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Kalau sampai nanti itu hidup terus, kalau ada menemukan banyak perselisihan, kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun. Pertanyaannya begini. Oh, kalau begitu ada yang kata Nabi tidak mengerjakan, tapi khulafa'ur rasyidun mengerjakan, berdasarkan dalil ini boleh nggak mengikuti khulafa'ur rasyidun? Boleh. Kalau Nabi tidak mengerjakan, khulafa'ur rasyidun tidak mengerjakan, para sahabat juga tidak, tabi'in juga tidak, tabi'in juga tidak, al-imam al-mujtahidin juga tidak, orang-orang ada dan dianggap agama, boleh diikuti? Ini bukan melawan orang, tapi memberi penjelasan kepada yang ngaji, gitu. Karena ini agama. Mengapa begitu? Nah, jawabannya apa? Deretan para nabi dan para rasul, terutama yang terakhir Nabi Muhammad, itu ditugasi Allah yang prinsip dua hal. Satu, tasbihul akidah, meluruskan akidah, keyakinan yang benar tentang Allah itu. Satu. Dua, tasbihul silah bainal abdi wa rabbih, yaitu meluruskan dan mengajari caranya manusia itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Jadi dua itu diperdomani, satu tasbihul akidah, meluruskan akidah, yang kedua tasbihul silah bainal abdi wa rabbih, yaitu meluruskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Caranya gini, itu kewenangannya Nabi, tidak boleh diintervensi, tidak boleh dicampuri oleh apa saja. Ya, itu. Makanya Imam Malik mengatakan, mani bertadakan bid'atan fil Islam fa'iyarahu hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Mudah-mudahan tidak salah paham. Siapa yang membuat bid'ah yang baru di dalam Islam yang tidak ada contoh dari Nabi, walaupun dia agak baik,
nanti diberi salahnya Allah. Nah, begini-begini ini menjadi pedoman kita. Maka perintahnya Nabi fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidun wa 'amdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi apa? Gigi gerahnya yang mana sih? Yang di belakang dulu. Ya. Ini Bu terusnya. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Coba saya minta tolong jangan baca itu terusnya, terjemahannya itu. Wa iyyakum dan apa? Terjemahannya ada di halaman yang kedua. Akademiknya ini menyimak di sini semuanya. Kalau enggak saya baca. Ya, salah satu yang berkenan membaca. Kalau enggak saya baca. Oke, minta tolong dibaca terjemahnya. Dan hati-hatilah terhadap setiap perkara yang diada-adakan. Saya tanya, perkara yang diada-adakan. Diada-adakan itu perkara dalam bidang agama yang zaman Nabi tidak ada, tapi diada-adakan. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Mengapa kau harus berhati-hati? Halaman berapa itu, Pak? Halaman 2 yang di atas sendiri itu. Monggo. Mengapa kau harus berhati-hati? Monggo. Karena semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Iya, jangan main-main dengan itu. Orang main-main dengan tauhid terjerumus pada kesyirikan. Orang main-main dengan sunnahnya Nabi, syariatnya Nabi, terjerumus dalam perbuatan apa? Itu tadi. Tapi katanya di Jogja itu tidak ada bid'ah. Yang ada bid'ah. Ya. Lanjut tak? Sedang setiap bid'ah adalah sesat. Itu kewenangannya Nabi. Tadi kan saya sebutkan tugasnya Nabi itu salah satunya silah bainal abdi wa rabbih. Jadi satu tadi akidah, yang kedua itu hubungan manusia dengan Tuhan. Bagaimana gerakannya, bagaimana ucapannya, bagaimana ibadah maksud saya ya. Tak boleh dicampuri. Ya. Tadi malam itu di mana dia? Saya menerangkan begini. Nanti kita ketemu di penjelasan itu. Besok di akhirat itu dalam hadis sahih Nabi itu diberi fasilitas oleh Allah telaga. Namanya? Gimana gambarannya? Dalam hadis sahih, semoga tidak salah membacanya. Dalam terjemahnya telaga itu luasnya atau panjangnya lebarnya sepanjang orang berjalan 1 bulan. Dengan tenaga sarana Ustaz, jangan dibandingkan beberapa sarana. Gimana keadaan airnya? Sangat putih, bersih, lebih putih dibandingkan susu. Bagaimana harumnya? Harumnya lebih harum daripada minyak telur. Bayi Nabi berkenan mendahului para umatnya besok pada hari akhirat, mengambilkan setiap umatnya air telaga. Jangan dibayangkan karena ini berita akhirat. Ya, Nabi menengarai bahwa itu adalah umatnya. Dari wajahnya yang berseri bersinar, tangannya dan kakinya bekas dari apa? Wudhu.
Tapi ada kelompok yang ditolak, tidak boleh ikut diambilkan. Sampai Nabi bilang innahu minni, itu umatku, kenapa tidak boleh? Terus Nabi Muhammad didahului sama Jibril, ya Muhammad, innaka la tadri ma badalu ba'daka. Kamu tidak tahu Muhammad, ketika kamu sudah meninggal, agamamu itu dirubah-ubah. Maka serius itu. Orang harus ngaji mana yang akidah tauhid, kalau itu akidah, mana yang syirik. Tapi kalau dalam bidang sunnah, dan itu bagian dari yang diajarkan, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Risikonya banyak. Nah, gitu. Maka di situ disebutkan kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu apa? Ada banyak penjelasan, tapi di situ aja. Lanjutkan yang terakhir, wa kullu bid'atin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Ya. Jadi orang manusia itu manusia, bukan orang yang salah. Lebih-lebih orang Islam harus mengerti apa? Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannata wa man asahu dakhala nar. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Artinya manusia ini oleh Allah dipakai tolong jawab, diopeni, diperhatikan. Caranya Allah mengutus Rasul. Siapa yang mentaati Rasul, orang itu masuk surga. Siapa yang mendurhakai Rasul, orang itu masuk apa? Sudah terserah. Itu urusannya nanti. Coba tak cek ya, tapi saya nggak menerangkan detail. Nabi itu pernah bilang begini Pak, ya. Kalau bahasa Indonesia gini, sahabat, semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Bahasa Arabnya kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Nah sekarang saya tanya, umpamanya sampai itu mendengarkan langsung dari dawuhnya Rasulullah, kira-kira tanya nggak sama Nabi? Bingung. Kalau bingung saya menunggu. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau, kata Nabi. Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Yang saya tanyakan umpama sampai itu mendengarkan langsung dari Nabi, tanya nggak sama Nabi? Nah itu maksud saya. Biar saya ini nego. Pertanyaannya gimana? Persis pertanyaannya sahabat. Berarti kecerdasan sampai itu sama dengan kecerdasannya yang benar-benar bukan. Waman aba ya Rasulullah, Nabi enggak mau itu siapa? Aneh. Jawabannya Nabi, man ata'ani dakhala jannah. Yang mengikuti saya itu masuk surga. Wa man asani faqad aba dakhala nar. Siapa yang mendurhakai saya, orang itu yang tidak mau dari. Ada masuk neraka. Maka jangan diremehkan. Ini makanya judulnya kita ini jalan golongan yang sempurna. Jadi mulai dari awal sudah digiring apa? Supaya konsentrasi menjadi golongan yang apa? Sempurna. Ya. Berikutnya ya nomor 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala wa inna man qablakum min ahli kitab iftarahu ala tintaini wa sab'ina ya millah wa inna hadhihi millah sataftariqu ala thalathi wa sab'ina tintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannati hiya al jannah. Ada bahasa Indonesia
Tulisannya Pak, nomor 3. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Ya, kita ini wasabuna billah. Ala wa inna min ahli kitab, ya. Ala wa inna min man qablakum min ahli kitab. Orang yang sebelum kamu ahli kitab itu pecah agamanya menjadi 70 berapa? 2. Wa inna hadhihi millah sataftariqu ala 73. Monggo. Dan sesungguhnya agama ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Agama ini agama apa? Islam. Berarti banyak mana antara orang sebelum kita yang di Nasrani dengan orang Islam? Pecahnya lebih banyak mana? Islam. Loh ini Nabi yang bilang gitu. Ya, kira-kira sama kita pecah apa enggak ya? Lanjut Pak, monggo. Fitnah ini bahasa buhuna finnar wa wahidatun fil jannati. 72 golongan tempatnya di dalam neraka. Terus dan 1 golongan di dalam surga. Jangan pilih yang 72 apa pilih yang 1? Banyak mana antara 72 dengan yang 1? Nah kalau pilih yang 1 misalkan pemilu kan kalah terus. Ini bukan urusan duniawi, ibadah, akidah. Kita tidak mencari siapa yang 72, bukan urusan kita. Yang harus dicari ciri-ciri dari yang berapa? 1. Pak Ustadz, salah-salahnya yang 1 gimana? Nah ini yang penting. Biarin aja 72. Oh, bukan tempat kita besok kok itu. Iya toh? Kita kan visi kita ini bersama menghuni sebelum bersama menghuni surga gimana kata-katanya? Berarti kalau pernah ya. Bertauhid yang menggembirakan bersama masuk surga. Qadarullah Majelis Taklim Tauhid, artinya yang ngaji tauhid di mana-mana kita undang, ternyata responnya bagus. Yang ikut 1014 jamaah. Itu ya luar biasa. 18 bis berdarah-darah. Semuanya menyuarakan tauhid dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Dimudahkan oleh Allah, alhamdulillah. Saya tidak menduga begitu responnya, sangat positif. Kewajiban kita untuk mengarah yang 1 itu tadi, bahwa hidatun fil jannah, yang 1 itu masuk surga. Apa keterangan Rasulullah berikutnya? Wahya al-jamaah, yaitu apa? Al-jamaah. Inilah yang disebut di berbagai wacana, yang di berbagai kitab itu disebut ahli sunnah wal. Orang tidak boleh mengawal orang lain tidak ahli sunnah wal jamaah. Tapi keterangan lebih rinci, coba lihat di riwayat berikutnya. Mafi riwayatin kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Nah itu loh yang penting itu, monggo. Ya. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka, kecuali 1, yaitu yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Apa maksudnya? Ma'ana alaihi wa ashabinya itu yang ya, aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Ya, kecuali 1, yaitu aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Artinya orang yang beragamanya mengikuti yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah kepada para sahabat. Ini yang harus kita pedomani. Ada organisasi, ada yayasan, ada ini, ada majelis taklim. Itu harus diarahkan ke situ.
organisasi atau yayasan itu wadah saja, alat. Ya, kita tidak mungkin bisa mengumpulkan 1000 sekian orang 18 bis kalau tidak melalui majelis taklim. Al-Falaq Surabaya 1 bis, Al-Istiqomah Kriya Mapan Sentosa 1 bis, Nurjana Masjid Al-Maghfurah Rumput 1 bis, Al-Milah 4 bis, Anton Sidoarjo 14 bis, 2 bis, Sepanjang 1 bis, Ad-Dakwah 1,5 bis. Itu sahabat kita semuanya. Medianya pakai itu, tapi intinya kita harus meniti beragama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Enak mikirnya begitu. Orang tidak mau nggak apa-apa, bukan urusan kita, tapi urusan kita dakwah. Betul ya? Maka bertauhid yang bersama masuk surga. Nanti 2026 ada gagasan Jambore Tauhid 2026. Titik 2, hidup dan matiku harus bertauhid. Dalilnya banyak, terlalu banyak. Kata panitia obsesinya sampai 2000 yang hadir nanti di mana. Berarti bukan ibu-ibu tok, bapak-bapak diajak nanti. Setuju Pak? Jangan gak setuju Pak. Ya. Minta tolong dicocokkan dengan ini, mengulangi ya. Minta tolong dicocokkan dengan surat 9 ayat 100. Berkaitan dengan yang satu tadi. Nabi yang dawuh mahana alaihi wa ashabihi. Surat apa tadi Pak? Ayat surat 9 Pak ya. Tidak ketemu? Apa carinya sekarang itu? Tidak usah buka-buka Quran. Ada Quran di HP. Cuma nggak bisa membedakan antara orang itu buka HP, buka Quran atau dalam YouTube, itu tidak tahu. Monggo kita tolong dibaca terjemahnya. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam. Sebentar. Sampai termasuk ini? Sampai termasuk ini enggak? Udah. 2025 masih hidup kok. Ini orangnya udah nggak ada yang disebut as-sabiqun al-awwalun. Orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Lanjutlah, monggo. Di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Ya, juga tidak termasuk orang Muhajirin dan Ansor. Terus kita di mana posisi kita? Lanjut. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, itu posisi kita. Hidup zaman kapan saja, wilayahnya di mana saja, asal beragamanya mengikuti orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, terdiri daripada orang Muhajirin dan Ansor. Karena mereka yang menerima langsung pelajaran agama dari siapa? Nabi, para Rasul kita. Jadi caranya gitu. Ya. Sebenarnya wali songo itu esensinya akan mengajarkan ajarannya Nabi. Nah, cuma kadang-kadang dengan segala hormat saya kepada Pak Ustadz, Pak Kiai di mana saja, kadang-kadang diajarkan secara tuntas menurut sunnah atau bagaimana? Apa menurut pemahaman akidahnya yang kadang-kadang kalau bilang dari itu menyalahi sunnah. Ini nanti ketemu semuanya itu. Kita pilih lebih tajam. Orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam terdiri daripada orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Hidup zaman kapan saja. Mau dapat fasilitas apa Pak? Monggo. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridha kepada
saya itu lanjut. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Oke, terus Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. iya. Jadi jangan bergeser dari ajarannya Rasulullah yang diajarkan kepada jadi orang yang terdahulu lagi pertama kali terdiri daripada orang muhajirin dan orang apa? Jangan bergeser dari situ. Jangan beri contoh. Mohon maaf ini bukan maaf. Kalau Nabi mengajarkan di dalam hadis waladhdallin, ketika orang membaca Al-Fatihah sampai di situ, menurut hadis yang diajarkan Nabi baca apa? Jangan waladhdallin. Menurut hadis kata Rasulullah suruh baca apa? Amin langsung atau ada perakatannya? Langsung. Mohon maaf ya. Ada enggak kemudian waladhdallin rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Itu kata-kata dari mana? Ngerti maksud saya? Yang benar mengikuti Nabi apa harus ada tambahan begitu? Kalau mengikuti Nabi, ini loh masalah, ini bukan mengolok-olok orang, enggak. Sampai emosi saya. Ya, enggak ada emosi, saya semangat ini. Ya sudah, Nabi mengajarkan begitu. Ya, lo itu kan maksudnya hadisnya Nabi maksudnya tidak begitu. Yang punya maksud begitu sampean. Nanti maksud saya ya. Tapi jenengan dan saya tidak boleh menutup mata, tidak boleh menutup telinga. Sebagian sahabat kita menambahi dengan itu kata itu tadi. Kalau saya ya amin karena ajarannya Nabi, amin loh. Iya kan? Ketika sampai pada waladhdallin baca apa? Ya sudah, maaf saja. Enak. Jangan pakai akal, pakai dilarang. Jadi yang dikatakan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya selama-lamanya adalah orang yang mengikuti apa? Ajarannya Nabi yang diajarkan kepada para pendahulu. Orang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Wah, kalau begitu kita nggak boleh berorganisasi. Siapa yang melarang kita boleh berorganisasi? Itu alat. Kalau tidak boleh organisasi, jangan membentuk majelis taklim. Nggak usah. Majelis taklim, yayasan, organisasi itu alat. Hanya ini diarahkan kemana alat ini? Ngerti maksud saya? Ada motor, ada sepeda, ada mobil, itu alat saja. Alat apa? Transportasi untuk mencapai tujuan di sana. Untuk mencapai tujuan di surga supaya memudahkan, pakai majelis taklim, pakai yayasan, pakai organisasi. Nah di situ pikiran kita ya. Masya Allah, itu loh. Baik, kita tinggalkan surat apa tadi Pak? Itu dengan bisa tulis di kitab itu, nggak apa-apa dicoret-coret kitabnya. Baca surat At-Taubah ayat berapa? 1. Berkaitan dengan itu tadi. Semua dimakan kecuali satu golongan tadi. Menjelaskan mana alaihi washabi, kecuali orang yang meniti aku dan para sahabat, meniti di jalanku dan jalannya para sahabat. Nanti kalau kita nggak ada itu bukunya dibaca langsung kita waktu mama rajinnya ya, setiap ini dicatat itu. Tapi kalau bukunya mulus, nggak pernah ada tulisan apa-apa itu. Kira-kira komentarnya gimana? Komentar, oh mama ini lari yang nggak tahu pensil, makanya nggak tahu catatannya.
Tidak apa-apa itu buku dicoret-coret itu. Kitab saya kan beli itu coret-coretan memudahkan membaca. Itu di atasnya sampai tulis tanggal 20 berapa ini? 3 ya? Agustus. Sekarang nomor 5 ya. Ya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan ya. Ani Ibnu Mas'ud qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattab biyadihi thumma qala hadza sabilullahi mustaqiman. Itu Quran yang dibaca oleh hadza sabilullahi mustaqiman. Apa bahasa Indonesia Pak? Monggo. Rasulullah membuat garis dengan tangannya lalu bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Jadi gini gambarannya. Kalau ini ada batu, lalu batu itu kena debu, bisa digaris pakai tangan nggak? Batu kena debu, musim panas, bisa digaris pakai tangan? Rasulullah garis satu, khatta Rasulullah khattan, ya, khatta khabutan, khatta biyadi itu maka ada sabilullah mustaqiman. Ini jalannya Allah yang lurus. Berapa garis tadi? Satu. Lanjut. Ya, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Monggo. Kemudian lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian bersabda, ini adalah jalan-jalan yang sesat. Tak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali padanya terdapat setan yang menyeru kepadanya. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Rasulullah menggaris dengan tangannya satu garis. Terus apa daunnya tadi? Satu garis. Hadza sabilullahi mustaqiman. Ini jalannya siapa? Yang lurus. Terus oleh Rasulullah ditambahi, ya, khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, kanan kirinya garis yang satu dibuat garis berapa? Jumlahnya disebutkan nggak? Banyak kan? Ketika kanan kirinya garis yang banyak itu daunnya Rasulullah apa? Hadi subul laysa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Garis-garis yang kanan kiri yang banyak ini jalannya siapa? Jalannya yang jalannya Allah itu berapa garis? Satu. Yang jalannya setan? Dua. Berarti banyak jalan menuju setan. Banyak jalan menuju setan. Yang menuju Allah berapa? Mengapa kok sampai digambarkan begitu? Ini identik dengan hadis tadi. Wa inna hadhihi milal umatku ini sataftariqu ala talatin wa sab'in, akan pecah menjadi 73. Bintani wa sab'un, yang 72 di neraka, awakhidun bil jannah. Itu dijelaskan secara lisan dan ini dijelaskan secara diberi contoh, digambarkan sama Nabi. Yang satu ini mas, ini jalanku yang lurus, jalannya Allah. Jangan tahu kanan kiri jalan yang banyak itu. Jalan yang banyak itu jalannya setan. Berarti banyak jalan menuju setan. Jangan gitu Pak, ada saya Nabi. Ya. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Rasulullah membaca dawuhnya Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Yang satu itu tadi. Jadi agama ini satu, akidah ini satu, sunnah ini satu, nggak ada yang di luar diajarkan Nabi dianggap sebagai sunnah. Jangan membuat-buat, itu maksudnya di situ. Tauhid itu satu,
Orang syirik itu memecah belah agama. Ya, Masya Allah. Gimana? Maka ikutilah dia. Ya, tapi sebaliknya, Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan. Iya, jangan mengikuti di luar garisnya Allah dan Rasulullah dalam bidang akidah dan agama. Coba saya langsung berpikir, dulu Rasulullah ceramah pakai mic nggak? Sekarang Pak Ustadz pakai ceramah pakai mic, boleh nggak? Pada mengikuti Nabi? Jawabannya gampang. Mas, urusan ini itu bukan urusannya Nabi, diutus sama Allah. Jangan dari dua ini. Tasbih usilah, tasbih apa namanya? Asilah bainal abdi, tasbih usilah bainal abdi wa rabbih. Satu, itu tugasnya Nabi itu meluruskan akidah yang lurus, yang bengkok-bengkok, yang cilik-cilik. Yang kedua, meluruskan caranya manusia beribadah, menyembah antara manusia dengan siapa? Allah. Itu namanya. Nah, di situ ya. Saking kepinginnya Rasulullah itu supaya umatnya tidak keluar dari yang disunahkan, saking diberi kabar. Bukan hanya sekedar ngomong. Not only talk. Nabi itu bukan hanya ngomong saja, itu bahasa Arabnya not only talk. Saya ulangi, Nabi Muhammad itu memberi contoh, bukan hanya pandai berbicara, bukan hanya ngomong saja. Bahasa Inggrisnya not only talk, the talk. Iya benar, Nabi itu bukan hanya ngomong aja, ya. Contoh yang lain itu di kitab yang lama. Ayo Mbak, saya tanya, apakah di masyarakat kita itu ada keyakinan bulan ini bulan yang baik? Ada. Bulan apa? Surau. Jangan itu pola pemikirannya begitu apa enggak? Nah, bisa ngaji, percuma kalau masih benar. Ternyata jahiliyah ini juga ada Pak. Bulan Syawal. Jadi bulan Syawal itu bulan yang dianggap tradisi masyarakat jahiliyah adalah bulan yang tidak baik sehingga orang tidak boleh menikah di bulan itu. Tapi Nabi itu bukan hanya sekedar ngomong, not only talk. The talk itu enggak. Tapi action langsung apa? Oh, kalau itu saya tak nikah dengan Aisyah di bulan apa? Syawal. Itu contoh. Makanya sekarang bulan Syawal itu banyak dicontoh orang menikahinya di bulan itu. Sebenarnya bukan sunnah Nabi menurut saya, ya. Menikah di bulan Syawal. Karena Nabi ingin menyatakan bahwa tidak ada bulan Syawal dianggap bulan tidak baik. Buktinya saya menikah sama Aisyah di bulan Syawal. Aisyah sendiri cerita dalam bahasa kita, aku dinikahi Rasulullah di bulan Syawal yang menurut jahiliyah tidak baik. Aku juga kumpul sama Rasulullah di bulan Syawal walaupun tidak tahu itu. Kata Aisyah berikutnya, siapa di antara wanita dunia ini yang paling bahagia dibandingkan aku? Ada enggak? Ada wanita yang bahagia di dunia dibandingkan Aisyah? Suaminya jadi Nabi meriwayatkan puluhan ribu hadis Aisyah. Sampai mau bandingkan siapa Aisyah dengan wanita sekarang? Syahrawinilah. Adalah Syahrawini. Ya, jadilah yang soleh dan solehah ya. Nah, mengikuti Nabi ini. Nomor 6, qala Syaikhul Qadir Al-Jilani fi kitab Al-Bunya amma al-firqatun najiyah fahiya min ahli sunnah wal jamaah wa ahli sunnah la ismun lahu illa ismun wahid
wa huwa ashabul hadith. Nah, ini Syekh Abdul tidak. Orang itu mestinya mengikuti Syekh Abdul Jailani itu yang begini-begini ini. Jangan meyakini Syekh Abdul Jailani bisa menghidupkan ayam yang sudah mati. Dari mana itu yang khurafat-khurafat itu yang diterangkan itu? Nah ini tolong dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kitabih Al-Bunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Bunya mengatakan apa kata-katanya dia? Nasihatnya untuk kita. Monggo. Nomor 6. Adapun golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lanjut. Dan Ahlus Sunnah tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama. Satu toh. Loh kok banyak itu organisasi ini? Bukan organisasinya. Akidahnya gimana? Itu loh maksudnya. Sunnahnya gimana itu orang itu? Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah la yusmuna illa ismun wahid, kecuali satu nama. Apa enggak satu nama itu? Ashabul Hadis. Ashabul Hadis. Apa maksudnya Ashabul Hadis? Ahli hadis. Nah, sekarang sampai itu Ahlul Hadis apa Ahlul Hadas? Kalau Ahlul Hadas itu belum ada kata besar. Nanti ada penjelasan At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang dapat pertolongan. Ternyata golongan yang dapat pertolongan itu Ahlul Hadis. Ahlul Hadis. Bedanya dari yang lain, Ahlul Ra'yi pakai akal. Tak kasih contoh. Misalkan ini ada pegang kopi Pak Bu, belum diminum sudah kemasukan lalat hijau. Dia apa? Terus urut-urutannya dicelupkan, diterbangkan, terus lalatnya dibuang. Kan begitu kan? Jangan dicelupkan terus diminum. Lalatnya dibuang, boleh nggak diminum? Yang tidak boleh itu diminum saat apa bisa. Itu kalau Ahlul Hadis. Kalau Ahlul Ra'yi pakai akal, dia apa gitu? Waduh, belum diminum sudah kemasukan lalat cuma 3.000 buang lagi akal. Saya tanya, Nabi pernah salah nggak dalam dawuhnya? Kalau kita mengatakan Nabi itu salah dalam dawuhnya, itu mendegradasi syariat. Iya. Karena orang beriman sama Nabi, ya syahadat, itu ada 5 maknanya. Satu, al-iman bi annahu mursalun min indillah, percaya Nabi itu utusan Allah. Itu harus mantap. 2, ini yang ada banyak dengan musaddiquhu fi ma akhbara, selalu membenarkan yang dikatakan oleh Nabi. Cerita apa saja itu harus dibenarkan. Nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Wa natruku ma nahaa anhu wa zajara, yang keempat meninggalkan yang dilarang. Yang kelima, wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Apa tadi? Beribadah kepada Allah menurut yang tidak disyariatkan. Yang enggak syariat yang dilakoni dan dia akan ibadah. Namanya apa tadi? Bid'ah. Baca-baca. Dan tidak apa-apa, itu harus diterangkan. Inilah orang itu di situ. Orang yang keren, gagah, duitnya banyak, syukur-syukur bisa diangkat sebagai wakil menteri. Tapi penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Itu di mata Allah nggak ada harganya orang itu. Ya gitu. Kemudian yang keenam, yaqul Allah Subhanahu wa ta'ala,
mutafariqina fi dinihim syi'an wa ahzaban. Wah, ini kitab ini mantas. Kitab ini sudah masuk kitab. Ya ini tahu. Ini fotokopian. Saya itu mudah-mudahan diberi rahmat sama Allah ya. Asalnya diberi teman saya. Panggil saya itu karena sih ini kitab tauhid bagus. Jadi lah, alhamdulillah. Aku paling senang ketika kitab ini. Kota kayak pulang lama. Ternyata sekarang teman saya itu sudah meninggal. Dan Allah memberikan. Tapi tulisan tangan. Saya tanya itu Mas ini kan? Ada tapi saya nggak punya. Begitu saya umrah saya cari ke Mekah di Madinah nggak ketemu Pak. Tanya ini nggak ketemu, nggak ada. Qaddar Allah, saya ketemu entah umrah yang berapa. Ketemu mahasiswa Indonesia yang kuliah di Madinah. Mas Anung jamaah, enggak saya enggak Pak, enggak Pak, saya kuliah di Madinah. Oh, berapa tahun? Baru 2 tahun. Alhamdulillah. Wis sampai lulus. Nah, terus saya ingat, Antum bisa carikan kitab ini di tak foto gitu. Oh, ada di Jamiah, di perguruan tinggi saya banyak. Saya cari di sini, oh memang nggak dijual, kitab itu nggak ada. Di Jamiah ada perguruan tinggi. Bisa carikan, bisa. Terus dia tanya sama saya, Bapak kuliahnya kapan? Pemakaiannya kapan? Insya Allah 2 hari lagi. Ya sudah, besok kita ketemu di sini. Ini apa namanya, pintu 19. Lalu di sini ya besok ya. Ya. Benar besok anak ini datang, saya di situ, dia bawakan kitab saya. Berapa harganya? Tak kasih real? Nggak mau. Oh nggak usah Pak. Loh nggak apa-apa ya. Nggak usah. Mau banyak kok dan ini murah sekali. Sekarang nggak tahu di mana itu. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Saya luar biasa senangnya dapat hadiah. Begitu tak saya di rumah tak fotokopi, aslinya tak simpan. Ya, itu kitab asli Bapak sudah. Ya, kalau jangan, ya ini fotokopiannya. Wadah hilang namanya tak fotokopi. Cuma begini Pak. Ini kalau mau mensyarahkan bisa jadi 2 kitab bisa. Ya, tebal-tebal satu kali. Jadi mentes, kecil tapi mentes. Coba yang nomor 6. Ya'muru Allah Subhanahu wa ta'ala an na'tasim jami'an bil Qur'anil Karim. Coba apa bahasa Indonesia? Allah memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an Al-Karim. Wa alla nakuna minal musyrikin al-mutafarriqin fi dinihim syi'a wa ahzaban. Tidak termasuk golongan orang-orang musyrik yang memecah belah agama. Nah, jadi ingat orang musyrik itu memecah belah agama. Yang tidak memecah belah agama adalah orang bertauhid mengikuti yang diajarkan Nabi. Bukan banyak yayasan, banyak organisasi itu memecah belah enggak. Banyak masjid itu enggak. 1000 masjid enggak apa-apa. 2000 masjid boleh enggak? Boleh. Tapi semua isinya itu harus apa? Akidah tauhid dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Nanti ketemu semuanya. Satu masjid yang satu pakai syirik, satu pakai tauhid, nggak ketemu. Itu loh maksudnya. Ya, syirik gini terus. Ya. Tapi kalau semuanya pakai sunnah, kalau semuanya pakai akidah itu tauhid, ya ketemu walaupun beribu-ribu masjid, nggak apa-apa. Gitu loh. Wa yukhbiruna Rasulul Karim annal yahud wa nasara tafarraqu katsiran. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah terpecah belah menjadi banyak golongan. Ya, wa anal muslimina sayatafarraqun aktsara minhum, dan orang muslim seterusnya Pak. Sedang umat Islam akan terpecah lebih banyak lagi. Ya. Wa anna hadhihi al-firqa satakunu min qurrati dukhulin nar linfiraqiha wa quduha an kitabillahi wa sunnati rasul nabiyha. Golongan-golongan tersebut akan masuk neraka. Mengapa mereka masuk neraka? Monggo. Karena mereka menyimpang dan jauh dari kitab suci Al-Quran dan sunnah
khufatan wa akhidatan najiyatan minha sadkhulul jannah. Yang satu monggo. Dan hanya satu golongan yang selamat dan akan masuk surga. Wa hiya al-jama'atu al-mutamassikatu bil kitabi wa sunnati sahihah wa amali ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-jamaah yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah yang sahih, di samping melakukan amalan para sahabat dan Rasul. Ya, jadi kalau sahabat tidak melakukan, tapi moro-moro ada, dan adanya cuma di kita saja, ya itu patut diduga bahwa itu adalah buatan manusia, bukan agama. Kalau agama mesti ada rujukannya. Ini sahabat dulu melaksanakan begini, Nabi dulu dahulu ini dan sebagainya. Terakhir Allah menjawabna minal firqatin najiyah wa fil muslimina li ayakunu minha. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan yang selamat, firqah najiyah, dan semoga segenap umat Islam termasuk di dalamnya. Ya terserah mau apa tidak mengikuti yang diajarkan. Kalau tidak mau ya sudah, silakan. Pak Ustaz, Pak Kiai, Nabi sendiri hanya sekedar mendakwahkan. Kalau bisa boleh pakai bahasa kita, Nabi dan para sahabat itu dan kita semuanya sekarang akan mengatakan, ya terserah, semua terserah padamu. Aku begini ya. Aku menghormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Jadi orang ngaji itu di situ harus pakai kitab, ya. Dan saya berharap nanti kalau masih taklim di sini itu cimok, ya. Karena apa ini besar, ya, penuh, nanti jadi ikonnya supaya yang lain bisa mencontoh ini. Ya. Betul itu. Di level kabupaten saya sudah minta supaya Anur itu jadi ikonnya Sidoarjo. Gimana nggak bisa? Jangan bilang nggak bisa. Diundang semuanya ke sana buat event-event gini dan sebagainya, maka orang diarahkan kepada akidah yang betul. Ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Mohon maaf saya nggak bisa banyak panjang. Sebenarnya oleh Pak Dokter masih tidak boleh banyak aktivitas. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika.